Halo kelas 12 IPS, bersama Ibu Memi kita kembali lagi belajar mengenai materi statistika. Diharapkan siap untuk belajar ya, semangat belajarnya, konsentrasi, dan siapkan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan histogram. Nah, di sini nanti kamu lihat ada pengertian statistika dan statistik, bisa kamu baca nanti ya. Kemudian ada pengertian populasi dan sampel, dan penyajian data juga dapat bisa disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, kemudian di sini ada lagi yang akan Ibu sampaikan, yaitu untuk data yang kurang dari 30 disebut data tunggal dan disajikan pada daftar distribusi frekuensi data tunggal. Sedangkan data yang ukurannya lebih dari 30 disebut data berkelompok dan disajikan dalam daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Contoh untuk data tunggal ya. Nah, ini Ibu sajikan data mengenai jumlah anak dari 30 karyawan suatu perusahaan. Nah, kalian bisa menyajikannya dalam bentuk tabel seperti ini, jumlah anak 0 sampai 4. Jumlah anak 0 di turusnya ada 3. Kalau lihat data 1, 2, 3. Frekuensinya 3 dan seterusnya. Nanti di sini ada tulisan jumlah. Jumlah itu adalah penjumlahan dari masing-masing frekuensi. Di sini 3 tambah 8, 11, 11 tambah 13, 24, 24 tambah 5, 29, 29 tambah 1 yaitu 30. Oke, untuk data yang berkelompok, yaitu data yang ukurannya lebih dari 30, Ibu beri contoh seperti ini. Contohnya, ada data nilai ulangan matematika 40 siswa. Nah, seperti ini ya, dibuat ke dalam bentuk tabel. Dari ini namanya kelas interval, 50 sampai 54. Kalau diperhatikan di situ ada 6 ya. Maka ditulislah di sini frekuensinya 6 dan seterusnya. Nanti kalian tulis jumlahnya, samakan dengan data di atas apakah ada jumlah 40. Oke ya, itu contoh daftar distribusi frekuensi data berkelompok di mana datanya lebih dari 30. Kita bahas tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama, rataan hitung. Biasanya kita kalau menghitung rata-rata itu jumlahnya dulu berapa, kemudian dibagi banyaknya data. Seperti itu ya. Nah, ini lambangnya ada X bar. Rata-rata itu X bar, ada garis di atas X. Nah, itu bacanya X bar untuk rataan hitung. Rumusnya di sini ada lambang sigma. Sigma itu jumlah dari data ke 1 sampai data ke sekian dibagi banyaknya N. N itu banyaknya data. Contohnya rataan hitung ini. Ada rataan hitung dengan data yang Ibu berikan 3, 6, 6, 7, 4, 5, 5, 4. Menghitung rata-ratanya, kita jumlahkan dulu. 3 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 4 dibagi 8. Sehingga 40 dibagi 8 sama dengan 5. Dan 5 ini namanya rataan hitungnya. Oke, sekarang kalau lihat contoh yang kedua seperti ini. Ada nilainya 5, frekuensinya 4. Ada nilai 6, frekuensinya ada 6. Nah, jumlahnya 20. Sama, bagaimana menghitung rataannya? Perhatikan, kita harus mengalihkan nilai dengan frekuensi. Tabel di ketiga ini. 5 kali 4, 20. 6 kali 6, 36. 7 kali 5, 35. Dan seterusnya. Kemudian jumlahnya frekuensi itu dihitung dari 4 tambah 6, 10, ditambah 5, 15, ditambah 3, 18, ditambah 2, 20. Kemudian jumlah dari perkalian nilai dikali frekuensi dihitung kembali. 20 ditambah 36, ditambah 35, ditambah 24, ditambah 18, yaitu 133. Sehingga rataan hitung untuk tabel di atas yaitu 133 dibagi 20 sehingga 6,65. Nah, itu contoh menghitung rataan hitung ya. Nah, ada data berkelompok.
Ibu punya contoh soal seperti ini. Data berkelompok itu, perhatikan rumus X bar nih yang Ibu tunjukkan sama dengan jumlah perkalian nilai dikali frekuensinya dibagi banyaknya data. Contoh, Ibu lihat, perhatikan contoh ini. Sudah dilihat ya? Nah, ini jawabannya di bawah ini, perhatikan. Ada tabel nilai, tabel frekuensi, ada tabel XI dan tabel FI kali XI. Perhatikan. XI ini adalah nilai tengah dari 51 sampai 55. Untuk yang nomor 1 ini ya. Dari mana 53? Perhatikan, 51 sampai 55 itu hitungannya dari 51, 52, 53, 54, 55. Berarti frekuensinya atau nilai tengahnya itu, maaf ya, nilai tengahnya yaitu 53. Nah, FI kali XI-nya 53 kali 4 yaitu 212. Ke yang nomor 2. Kenapa XI-nya ada 58? Kita lihat di nilai 56 sampai 60. Hitungannya dari 56. 56, 57, 58, 59, 60. Mana nilai tengahnya? 58. Nah, kita tulis di sini XI-nya 58. 616 dari mana? 12 dikali 58, yaitu 696. Kemudian yang ketiga, Ibu kasih contoh lagi. XI-nya kenapa ditulis 63? Karena dari 61, 62, 63, 64, 65 nilai tengahnya yaitu 63. Sehingga dikali 15 dan 63, 945. Nah, selanjutnya bisa dihitung sendiri ya. Dengan perhitungan seperti tadi. Perhatikan, ini frekuensinya semua ada 40 kalau dihitung jumlahnya. Begitu juga untuk penjumlahan FI kali XI-nya ada 2495. Untuk data berkelompok, dengan menggunakan rumus yang ada tadi, rata-ratanya yaitu 2495 dari perkalian FI dan XI dibagi 40, banyaknya frekuensi, yaitu 62,38. Nah, itu rataan hitung data yang ditunjuk tadi. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke modus. Modus juga ada data tunggal dan modus untuk data berkelompok. Modus itu adalah nilai data yang sering muncul atau nilai data yang memiliki frekuensi paling banyak. Contoh, perhatikan Ibu kasih data tunggal di sini ada 3, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 6, 9, 6, 8. Coba perhatikan mana yang sering muncul di sini. Kalau angka 3 ada 2 ya. Angka 2, ada 3, angka 3 ada 2. Kemudian angka 2 hanya 1. Nah, kalian lihat di sini angka 6. Angka 6 itu cuma ada 2 juga. Ada 3, 1, 2, 3. Jadi modus data dari yang dicontoh itu adalah 6. Nah, ini contoh yang kedua bisa dilihat kembali ya di situ karena nilai modus tuh ada 2 angka juga ya. Nah, untuk data berkelompok ini Ibu harapkan semua menghafal. MO itulah modus, nanti melibatkan tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. TB, tepi bawah kelas modus, D1, selisih antara kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2, selisih antara kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan P panjang kelas. Oke, kita belajar untuk menentukan modus dari data berkelompok tadi dengan menggunakan rumus ya. Perhatikan, siap konsentrasi semuanya. Ibu sajikan data seperti ini. Tentukan nilai modusnya. Sudah lihat semuanya? Oke, jawabnya perhatikan. Kita menentukan kelas modus dulu. Dari frekuensi dari 51 sampai 75, frekuensi paling besar kelihatan yaitu 15. Nah, ini berarti yang Ibu tandai kuning ini adalah kelas modusnya. Oke, titik bawah karena TB itu
digunakan untuk rumus ya. Perhatikan 61 dikurangi 0,5. Dari mana 0,5? Sudah dari sananya. Jadi 61-nya dari ini. Kemudian dikurang 0,5 yaitu 60,5 TB-nya. Kemudian D1 dari mana? Tadi D1 rumusnya selisih antara kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Perhatikan D1. D1 itu kan frekuensinya, frekuensi kelas modus kan 15 ya. 15 dikurangin frekuensi sebelumnya yaitu 12. Itulah namanya D1, ditulis di sini 3. Kemudian D2 itu 15 ini dikurangi frekuensi sudahnya yaitu 3. Ditulislah 12. Jelas ya? Nah, P5 dari mana? Hitungannya mulai dari Ibu ambil yang kelas modus ini aja. Perhatikan nilai di sini, 61 strip 65. Panjang kelasnya 5 dari hitungannya 61, 62, 63, 64, 65. Ada 5. Itu P atau panjang kelas. Oke, siapkan masuk ke rumus. Rumusnya Ibu tulis kembali di sini. Ibu harap modus ini dihafal rumusnya. Dan tadi rata-rata juga dihafal rumusnya. Sama dengan TB masukkan 60,5 ditambah D1-nya 3 per 3 tambah 12 kali 5. Kemudian 60,5 ditambah 3 per 15 dikali 5 sama dengan 60,5 ditambah 1. 1 itu didapat dari 15 dibagi 15 ya. Oke, sama dengan 60,5 tambah 1 ya 61,5. Jadi modus data tersebut adalah 61,5. Demikian pelajaran hari ini mengenai statistika. Ada rataan tunggal, rataan kelompok, modus data tunggal, dan untuk modus data berkelompok. Ya, Ibu harapkan semuanya bisa memahami dan banyak berlatih. Sekian dari Ibu, terima kasih.